betapa bahagianya Pak Adrian dan Rati. Mereka saling melengkapi, membawa kehidupan yang harmonis di rumah besar itu. Cinta mereka menjadi bukti bahwa status sosial bukanlah penghalang. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan keberanian untuk melawan arus demi kebahagiaan sejati. Pernikahan antara Rati dan Pak Adrian sempat membawa kebahagiaan baru di rumah itu. Namun, di balik kehangatan cinta mereka, ada sesuatu yang mengintai. Malam-malam di rumah besar itu mulai terasa berbeda. Lampu-lampu yang biasanya terang mendadak berkedip-kedip, dan suara-suara aneh sering terdengar dari sudut-sudut ruangan. Rati mulai merasa ada yang ganjil. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan kamar tamu, ia menemukan sebuah bingkai foto lama yang terselip di balik lemari besar. Foto itu menunjukkan seorang wanita cantik dengan senyum yang dingin. Di belakang foto tertulis, "Milik Anna. Sampai kapanpun rumah ini adalah milikku." Anna adalah almarhum istri Pak Adrian. Rati merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tidak tahu mengapa foto itu disembunyikan di tempat yang begitu terpencil. Saat ia hendak menaruhnya kembali, terdengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Malam itu, Rati menceritakan kejadian aneh itu kepada Pak Adrian. Wajah pria itu berubah tegang. Anna adalah wanita yang penuh cinta, tapi juga keras kepala. Katanya lirih, ia pernah berkata, "Jika aku menikah lagi, ia akan memastikan wanita itu tidak akan pernah merasa nyaman di rumah ini." Rati mencoba mengabaikan cerita itu, menganggapnya hanya sebagai bagian dari emosi yang belum selesai. Namun, gangguan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Piring-piring jatuh sendiri dari rak. Pintu-pintu berderit seperti ada yang membuka dan menutupnya. Dan terkadang, Rati merasa ada yang mengawasinya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Rati terbangun di tengah malam karena mendengar suara gemuruh di luar kamar. Dengan langkah ragu, ia keluar untuk memeriksa. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat sosok seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menutupi sebagian tubuh, dan gaunnya tampak seperti bayangan yang berkelebat. "Anna," bisik Rati. Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu berbalik perlahan, menunjukkan wajah pucat dengan mata yang menatap tajam ke arahnya. "Kau tidak pantas di sini." Suara itu berdesis, dingin dan menusuk. Rati mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal. Ia berusaha berlari kembali ke kamar, tetapi kakinya terasa seperti tertahan. Pak Adrian, yang mendengar suara gaduh, bergegas keluar dari kamar dan langsung memeluk Rati. Sosok itu menghilang, tetapi hawa dinginnya tetap terasa di ruang. "Sudah cukup," kata Pak Adrian dengan suara tegas. Ia memutuskan untuk mencari bantuan seorang ahli spiritual untuk membersihkan rumah itu. Ketika sang ahli spiritual datang, ia berjalan mengitari rumah dengan mata yang tajam. "Ada energi kuat yang masih terikat di sini," katanya. "Roh istri Anda merasa terganggu karena ia merasa posisinya digantikan." Ritual pembersihan pun dilakukan. Selama prosesi, suara-suara tangisan dan teriakan terdengar dari berbagai sudut rumah, seolah roh itu enggan pergi. Namun, setelah beberapa jam, suasana mulai tenang. "Anna sudah pergi," ujar sang ahli spiritual. "Tapi kalian harus hidup dengan cinta dan saling pengertian. Jangan biarkan ketakutan menguasai rumah ini lagi." Meskipun gangguan itu berhenti, bayangan kejadian malam itu masih membekas di hati Rati. Namun, ia dan Pak Adrian bertekad untuk memulai hidup baru tanpa rasa takut, menjadikan rumah itu sebagai tempat penuh cinta, seperti yang seharusnya. Begitulah akhir dari kisah ini. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa cinta, pengkhianatan, dan misteri seringkali berjalan beriringan. Namun, ingatlah, apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami di Cerita Horor Klasik. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan cerita-cerita menyeramkan lainnya.
Selamat datang di cerita horor klasik, tempat di mana kegelapan menyimpan cerita dan bayangan mengungkap rahasia. Di sini adalah panggung untuk kisah-kisah mencekam, dari legenda menyeramkan hingga pengalaman tak terjelaskan yang menggugah adrenalin. Siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengarkan mungkin saja lebih dari sekadar cerita. Matikan lampu, cari tempat yang nyaman, dan pastikan kamu tidak sendirian. Karena kegelapan mungkin saja bukan hanya milikmu. Di sebuah kota kecil yang tenang, tinggal seorang perempuan bernama Rati. Ia seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah keluarga Hartono, keluarga terpandang dengan kekayaan yang melimpah. Rati, gadis sederhana dengan wajah teduh dan senyuman tulus, sudah bekerja di sana selama 5 tahun. Pak Adrian Hartono, sang majikan, adalah pria parubaya yang kehilangan istrinya beberapa tahun lalu. Kehilangan itu meninggalkan luka dalam di hatinya, dan ia hanya fokus pada bisnis untuk mengisi kekosongan hidupnya. Sementara itu, anak-anaknya telah dewasa dan tinggal di luar negeri, meninggalkan rumah besar itu terasa semakin sunyi. Setiap hari, Rati dengan penuh kesungguhan mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan merawat taman. Tanpa disadari, keberadaan Rati menjadi penghibur bagi Pak Adrian. Ada sesuatu yang menenangkan dalam caranya bekerja. Senyumannya yang tak pernah pudar, dan kebaikannya yang tulus. Pada suatu hari, ketika hujan turun dengan deras, Rati menemukan Pak Adrian duduk termenung di teras rumah. Wajahnya terlihat murung. Dengan beraninya, Rati mendekat dan menawarkan secangkir teh hangat. "Pak, kalau boleh, saya ingin bilang sesuatu. Kadang, kesepian itu bukan musuh, tapi teman. Tapi, kalau Bapak merasa terlalu berat, mungkin Bapak bisa cerita ke saya," ujar Rati pelan. Pak Adrian terdiam sejenak. Kata-kata sederhana itu seperti menembus hatinya. Untuk pertama kalinya, ia mulai berbicara, menceritakan rasa kehilangan yang selama ini dipendam. Rati mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Pak Adrian mulai memperhatikan Rati bukan hanya sebagai pembantu, tetapi sebagai seorang perempuan yang penuh kasih dan pengertian. Ia terkejut mendapati dirinya menunggu momen ketika mereka bisa berbincang. Namun, tidak semua orang melihat hubungan ini dengan mata yang sama. Ketika gosip mulai menyebar, Rati merasa tertekan. Para tetangga dan rekan bisnis Pak Adrian memandang sinis. Bahkan ada yang menuduh Rati ini memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. "Rati, apakah kamu akan tetap bertahan di sini?" tanya Pak Adrian pada suatu malam. "Saya di sini karena saya ingin bekerja dengan jujur, Pak. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan. Tapi saya tidak ingin membuat Bapak merasa terbebani," jawab Rati tegas. Mendengar itu, Pak Adrian tersenyum dalam hatinya. Ia yakin bahwa Rati adalah orang yang tepat untuk mengisi kekosongan di hidupnya. Tak lama kemudian, ia mengambil keputusan besar yang mengejutkan banyak orang. Di hadapan keluarga dan teman-temannya, Pak Adrian melamar Rati. "Saya tidak peduli status atau pandangan orang. Rati adalah seseorang yang tulus dan telah memberikan cahaya baru di hidup saya. Saya ingin dia menjadi pendamping saya," katanya dengan tegas. Pernikahan mereka sederhana namun penuh makna. Perlahan, orang-orang yang meremehkan hubungan mereka mulai melihat betapa bahagianya Pak Adrian dan Rati. Mereka saling melengkapi, membawa kehidupan yang harmonis di rumah besar itu. Cinta mereka menjadi bukti bahwa status sosial bukanlah penghalang. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan keberanian untuk melawan arus demi kebahagiaan sejati. Pernikahan antara Rati dan Pak Adrian sempat membawa kebahagiaan baru di rumah itu. Namun, di balik kehangatan cinta mereka, ada sesuatu yang mengintai. Malam-malam di rumah besar itu mulai terasa berbeda. Lampu-lampu yang biasanya terang mendadak berkedip-kedip, dan suara-suara aneh sering terdengar dari sudut-sudut ruangan. Rati mulai merasa ada yang ganjil. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan kamar tamu, ia menemukan sebuah bingkai foto lama yang terselip di balik lemari besar. Foto itu menunjukkan seorang wanita cantik dengan senyum yang dingin.
Di belakang foto tertulis, milik Anna. Sampai kapanpun rumah ini adalah milikku. Anna adalah almarhum istri Pak Adrian. Rati merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tidak tahu mengapa foto itu disembunyikan di tempat yang begitu terpencil. Saat ia hendak menaruhnya kembali, terdengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Malam itu, Rati menceritakan kejadian aneh itu kepada Pak Adrian. Wajah pria itu berubah tegang. Anna adalah wanita yang penuh cinta, tapi juga keras kepala. Katanya lirih, ia pernah berkata, jika aku menikah lagi, ia akan memastikan wanita itu tidak akan pernah merasa nyaman di rumah ini. Rati mencoba mengabaikan cerita itu, menganggapnya hanya sebagai bagian dari emosi yang belum selesai. Namun, gangguan di rumah itu semakin menjadi jeti. Piring-piring jatuh sendiri dari rak. Pintu-pintu berderit seperti ada yang membuka dan menutupnya. Dan terkadang, Rati merasa ada yang mengawasinya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Rati terbangun di tengah malam karena mendengar suara gemuruh di luar kamar. Dengan langkah ragu, ia keluar untuk memeriksa. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat sosok seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menutupi sebagian tubuh, dan gaunnya tampak seperti bayangan yang berkelebat. Anna, bisik Rati. Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu berbalik perlahan, menunjukkan wajah pucat dengan mata yang menatap tajam ke arahnya. Kau tidak pantas di sini. Suara itu berdesis, dingin dan menusuk. Rati mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal. Ia berusaha berlari kembali ke kamar, tetapi kakinya terasa seperti tertahan. Pak Adrian, yang mendengar suara gaduh, bergegas keluar dari kamar dan langsung memeluk Rati. Sosok itu menghilang, tetapi hawa dinginnya tetap terasa di ruang. Sudah cukup, kata Pak Adrian dengan suara tegas. Ia memutuskan untuk mencari bantuan seorang ahli spiritual untuk membersihkan rumah itu. Ketika sang ahli spiritual datang, ia berjalan mengitari rumah dengan mata yang tajam. Ada energi kuat yang masih terikat di sini, katanya. Roh istri Anda merasa terganggu karena ia merasa posisinya digantikan. Ritual pembersihan pun dilakukan. Selama prosesi, suara-suara tangisan dan teriakan terdengar dari berbagai sudut rumah, seolah roh itu enggan pergi. Namun, setelah beberapa jam, suasana mulai tenang. Anna sudah pergi, ujar sang ahli spiritual. Tapi kalian harus hidup dengan cinta dan saling pengertian. Jangan biarkan ketakutan menguasai rumah ini lagi. Meskipun gangguan itu berhenti, bayangan kejadian malam itu masih membekas di hati Rati. Namun, ia dan Pak Adrian bertekad untuk memulai hidup baru tanpa rasa takut, menjadikan rumah itu sebagai tempat penuh cinta, seperti yang seharusnya. Begitulah akhir dari kisah ini. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa cinta, pengkhianatan, dan misteri seringkali berjalan beriringan. Namun, ingatlah, apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami di Cerita Horor Klasik. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Selamat datang di Cerita Horor Klasik, tempat di mana kegelapan menyimpan cerita dan bayangan mengungkap rahasia. Di sini adalah panggung untuk kisah-kisah mencekam, dari legenda menyeramkan hingga pengalaman tak terjelaskan yang menggugah adrenalin. Siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengarkan mungkin saja lebih dari sekadar cerita. Matikan lampu, cari tempat yang nyaman, dan pastikan kamu tidak sendirian, karena kegelapan mungkin saja bukan hanya milikmu. Di sebuah kota kecil yang tenang, tinggal seorang perempuan bernama Rati. Ia seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah keluarga Hartono, keluarga terpandang dengan kekayaan yang melimpah. Rati, gadis sederhana dengan wajah teduh dan senyuman tulus, sudah bekerja di sana selama 5 tahun. Pak Adrian Hartono, sang majikan, adalah pria parubaya yang kehilangan istrinya beberapa tahun lalu.
Kehilangan itu meninggalkan luka dalam di hatinya, dan ia hanya fokus pada bisnis untuk mengisi kekosongan hidupnya. Sementara itu, anak-anaknya telah dewasa dan tinggal di luar negeri, meninggalkan rumah besar itu terasa semakin sunyi. Setiap hari, Rati dengan penuh kesungguhan mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan merawat taman. Tanpa disadari, keberadaan Rati menjadi penghibur bagi Pak Adrian. Ada sesuatu yang menenangkan dalam caranya bekerja. Senyumannya yang tak pernah pudar, dan kebaikannya yang tulus. Pada suatu hari, ketika hujan turun dengan deras, Rati menemukan Pak Adrian duduk termenung di teras rumah. Wajahnya terlihat murung. Dengan beraninya, Rati mendekat dan menawarkan secangkir teh hangat. "Pak, kalau boleh, saya ingin bilang sesuatu. Kadang, kesepian itu bukan musuh, tapi teman. Tapi, kalau Bapak merasa terlalu berat, mungkin Bapak bisa cerita ke saya," ujar Rati pelan. Pak Adrian terdiam sejenak. Kata-kata sederhana itu seperti menembus hatinya. Untuk pertama kalinya, ia mulai berbicara, menceritakan rasa kehilangan yang selama ini dipendam. Rati mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Pak Adrian mulai memperhatikan Rati bukan hanya sebagai pembantu, tetapi sebagai seorang perempuan yang penuh kasih dan pengertian. Ia terkejut mendapati dirinya menunggu momen ketika mereka bisa berbincang. Namun, tidak semua orang melihat hubungan ini dengan mata yang sama. Ketika gosip mulai menyebar, Rati merasa tertekan. Para tetangga dan rekan bisnis Pak Adrian memandang sinis. Bahkan ada yang menuduh Rati ingin memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. "Rati, apakah kamu akan tetap bertahan di sini?" tanya Pak Adrian pada suatu malam. "Saya di sini karena saya ingin bekerja dengan jujur, Pak. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan. Tapi saya tidak ingin membuat Bapak merasa terbebani," jawab Rati tegas. Mendengar itu, Pak Adrian tersenyum dalam hatinya. Ia yakin bahwa Rati adalah orang yang tepat untuk mengisi kekosongan di hidupnya. Tak lama kemudian, ia mengambil keputusan besar yang mengejutkan banyak orang. Di hadapan keluarga dan teman-temannya, Pak Adrian melamar Rati. "Saya tidak peduli status atau pandangan orang. Rati adalah seseorang yang tulus dan telah memberikan cahaya baru di hidup saya. Saya ingin dia menjadi pendamping saya," katanya dengan tegas. Pernikahan mereka sederhana namun penuh makna. Perlahan, orang-orang yang meremehkan hubungan mereka mulai melihat betapa bahagianya Pak Adrian dan Rati. Mereka saling melengkapi, membawa kehidupan yang harmonis di rumah besar itu. Cinta mereka menjadi bukti bahwa status sosial bukanlah penghalang. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan keberanian untuk melawan arus demi kebahagiaan sejati. Pernikahan antara Rati dan Pak Adrian sempat membawa kebahagiaan baru di rumah itu. Namun, di balik kehangatan cinta mereka, ada sesuatu yang mengintai. Malam-malam di rumah besar itu mulai terasa berbeda. Lampu-lampu yang biasanya terang mendadak berkedip-kedip, dan suara-suara aneh sering terdengar dari sudut-sudut ruangan. Rati mulai merasa ada yang ganjil. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan kamar tamu, ia menemukan sebuah bingkai foto lama yang terselip di balik lemari besar. Foto itu menunjukkan seorang wanita cantik dengan senyum yang dingin. Di belakang foto, tertulis, "Milik Anna. Sampai kapanpun rumah ini adalah milikku." Anna adalah almarhum istri Pak Adrian. Rati merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tidak tahu mengapa foto itu disembunyikan di tempat yang begitu terpencil. Saat ia hendak menaruhnya kembali, terdengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Malam itu, Rati menceritakan kejadian aneh itu kepada Pak Adrian. Wajah pria itu berubah tegang. Anna adalah wanita yang penuh cinta, tapi juga keras kepala, katanya lirih. Ia pernah berkata, "Jika aku menikah lagi, ia akan memastikan wanita itu tidak akan pernah merasa nyaman di rumah ini." Rati mencoba mengabaikan cerita itu, menganggapnya hanya sebagai bagian dari emosi yang belum selesai. Namun, gangguan di rumah itu
semakin menjadi jeti. Piring-piring jatuh sendiri dari rak. Pintu-pintu berderit seperti ada yang membuka dan menutupnya. Dan terkadang, Rati merasa ada yang mengawasinya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Rati terbangun di tengah malam karena mendengar suara gemuruh di luar kamar. Dengan langkah ragu, ia keluar untuk memeriksa. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat sosok seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menutupi sebagian tubuh, dan gaunnya tampak seperti bayangan yang berkelebat. "Ena," bisik Rati. Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu berbalik perlahan, menunjukkan wajah pucat dengan mata yang menatap tajam ke arahnya. "Kau tidak pantas di sini." Suara itu berdesis, dingin dan menusuk. Rati mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal. Ia berusaha berlari kembali ke kamar, tetapi kakinya terasa seperti tertahan. Pak Adrian, yang mendengar suara gaduh, bergegas keluar dari kamar dan langsung memeluk Rati. Sosok itu menghilang, tetapi hawa dinginnya tetap terasa di ruang. "Sudah cukup," kata Pak Adrian dengan suara tegas. Ia memutuskan untuk mencari bantuan seorang ahli spiritual untuk membersihkan rumah itu. Ketika sang ahli spiritual datang, ia berjalan mengitari rumah dengan mata yang tajam. "Ada energi kuat yang masih terikat di sini," katanya. Roh istri Anda merasa terganggu karena ia merasa posisinya digantikan. Ritual pembersihan pun dilakukan. Selama prosesi, suara-suara tangisan dan teriakan terdengar dari berbagai sudut rumah, seolah roh itu enggan pergi. Namun, setelah beberapa jam, suasana mulai tenang. "Ena sudah pergi," ujar sang ahli spiritual. "Tapi kalian harus hidup dengan cinta dan saling pengertian. Jangan biarkan ketakutan menguasai rumah ini lagi." Meskipun gangguan itu berhenti, bayangan kejadian malam itu masih membekas di hati Rati. Namun, ia dan Pak Adrian bertekad untuk memulai hidup baru tanpa rasa takut, menjadikan rumah itu sebagai tempat penuh cinta, seperti yang seharusnya. Begitulah akhir dari kisah ini. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa cinta, pengkhianatan, dan misteri seringkali berjalan beriringan. Namun, ingatlah, apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami di Cerita Horor Klasik. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Selamat datang di Cerita Horor Klasik, tempat di mana kegelapan menyimpan cerita dan bayangan mengungkap rahasia. Di sini adalah panggung untuk kisah-kisah mencekam, dari legenda menyeramkan hingga pengalaman tak terjelaskan yang menggugah adrenalin. Siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengarkan mungkin saja lebih dari sekadar cerita. Matikan lampu, cari tempat yang nyaman, dan pastikan kamu tidak sendirian, karena kegelapan mungkin saja bukan hanya milikmu. Di sebuah kota kecil yang tenang, tinggal seorang perempuan bernama Rati. Ia seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah keluarga Hartono, keluarga terpandang dengan kekayaan yang melimpah. Rati, gadis sederhana dengan wajah teduh dan senyuman tulus, sudah bekerja di sana selama 5 tahun. Pak Adrian Hartono, sang majikan, adalah pria parubaya yang kehilangan istrinya beberapa tahun lalu. Kehilangan itu meninggalkan luka dalam di hatinya, dan ia hanya fokus pada bisnis untuk mengisi kekosongan hidupnya. Sementara itu, anak-anaknya telah dewasa dan tinggal di luar negeri, meninggalkan rumah besar itu terasa semakin sunyi. Setiap hari, Rati dengan penuh kesungguhan mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan merawat taman. Tanpa disadari, keberadaan Rati menjadi penghibur bagi Pak Adrian. Ada sesuatu yang menenangkan dalam caranya bekerja. Senyumannya yang tak pernah pudar, dan kebaikannya yang tulus. Pada suatu hari, ketika hujan turun dengan deras, Rati menemukan Pak Adrian duduk termenung di teras rumah. Wajahnya terlihat murung. Dengan beraninya, Rati mendekat dan menawarkan secangkir teh hangat. "Pak, kalau boleh, saya ingin bilang sesuatu. Kadang, kesepian itu bukan musuh, tapi teman. Tapi, kalau Bapak merasa terlalu berat,
Mungkin Bapak bisa cerita ke saya, ujar Rati pelan. Pak Adrian terdiam sejenak. Kata-kata sederhana itu seperti menembus hatinya. Untuk pertama kalinya, ia mulai berbicara, menceritakan rasa kehilangan yang selama ini dipendam. Rati mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Pak Adrian mulai memperhatikan Rati bukan hanya sebagai pembantu, tetapi sebagai seorang perempuan yang penuh kasih dan pengertian. Ia terkejut mendapati dirinya menunggu momen ketika mereka bisa berbincang. Namun, tidak semua orang melihat hubungan ini dengan mata yang sama. Ketika gosip mulai menyebar, Rati merasa tertekan. Para tetangga dan rekan bisnis Pak Adrian memandang sinis. Bahkan ada yang menuduh Rati ini memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. "Rati, apakah kamu akan tetap bertahan di sini?" tanya Pak Adrian pada suatu malam. "Saya di sini karena saya ingin bekerja dengan jujur, Pak. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan. Tapi saya tidak ingin membuat Bapak merasa terbebani," jawab Rati tegas. Mendengar itu, Pak Adrian tersenyum dalam hatinya. Ia yakin bahwa Rati adalah orang yang tepat untuk mengisi kekosongan di hidupnya. Tak lama kemudian, ia mengambil keputusan besar yang mengejutkan banyak orang. Di hadapan keluarga dan teman-temannya, Pak Adrian melamar Rati. "Saya tidak peduli status atau pandangan orang. Rati adalah seseorang yang tulus dan telah memberikan cahaya baru di hidup saya. Saya ingin dia menjadi pendamping saya," katanya dengan tegas. Pernikahan mereka sederhana namun penuh makna. Perlahan, orang-orang yang meremehkan hubungan mereka mulai melihat betapa bahagianya Pak Adrian dan Rati. Mereka saling melengkapi, membawa kehidupan yang harmonis di rumah besar itu. Cinta mereka menjadi bukti bahwa status sosial bukanlah penghalang. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan keberanian untuk melawan arus demi kebahagiaan sejati. Pernikahan antara Rati dan Pak Adrian sempat membawa kebahagiaan baru di rumah itu. Namun, di balik kehangatan cinta mereka, ada sesuatu yang mengintai. Malam-malam di rumah besar itu mulai terasa berbeda. Lampu-lampu yang biasanya terang mendadak berkedip-kedip, dan suara-suara aneh sering terdengar dari sudut-sudut ruangan. Rati mulai merasa ada yang ganjil. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan kamar tamu, ia menemukan sebuah bingkai foto lama yang terselip di balik lemari besar. Foto itu menunjukkan seorang wanita cantik dengan senyum yang dingin. Di belakang foto tertulis, "Milik Anna. Sampai kapanpun rumah ini adalah milikku." Anna adalah almarhum istri Pak Adrian. Rati merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tidak tahu mengapa foto itu disembunyikan di tempat